Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Winda Infazira, NIM 2105111918. Di sini saya berasal dari kelas PGSD angkatan 2021 B. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS semester 2 KD Fisika. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya materi sekolah dasar. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, apa teman-teman tahu apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya merupakan sebuah interaksi yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak. Gaya adalah salah satu materi dalam ilmu fisika dasar. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya di dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Berikut contoh dari gaya, berupa menarik dan mendorong. Seperti yang sudah ditampilkan, gaya adalah bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan barang, hingga melakukan pekerjaan lain. Sekali lagi, gaya adalah sesuatu yang mengiringi aktivitas manusia. Gaya dapat dimulai dari berbagai hal, seperti pergerakan tubuh, memindahkan barang sampai melakukan sebuah pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa gaya adalah sesuatu yang selalu mengiringi aktivitas manusia. Gaya adalah ilmu dasar dalam fisika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gaya adalah kesanggupan untuk berbuat dan sebagainya. Sementara itu, dikutip dari situs resmi Kemendikbud, pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa dan mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometrisnya. Satuan simbol gaya adalah huruf F atau force. Sementara itu, satuan internasional SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton yang dilambangkan dengan huruf N. Satuan ini berasal dari ilmuwan matematika bernama Sir Isaac Newton. Kemudian, alat ukur gaya adalah bernama dinamometer atau neraka pegas. Tahukah kamu, ternyata gaya juga memiliki sifat-sifat loh. Apa saja sih sifat-sifat dari gaya tersebut? Sifat yang pertama adalah gaya mampu mengubah arah gerak benda. Kemudian, sifat yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Kemudian yang terakhir, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Konsep mengenai pengertian gaya dapat dijelaskan di dalam hukum gerak Isaac Newton. Terdapat 3 istilah hukum yang ditetapkan di dalam sebuah karyanya. Karya tersebut adalah Principia Mathematica pada tahun 1687. Siapa sih Isaac Newton yang kita sebut sedari tadi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Isaac Newton. Isaac Newton lahir di desa Woolsthorpe, Inggris Timur. Sejak kecil, kecerdasannya berhasil membuat orang lain terkejut. Wow, dia berkuliah di jurusan ilmu filsafat alam. Setelah itu, dia meninggalkan beberapa penemuan sains bersejarah seperti kalkulus, hukum gravitasi universal, sistem mekanika, dan lain sebagainya. Baik, ada 3 hukum dalam gaya menurut Isaac Newton. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali pada gaya yang bekerja untuk mengubahnya.
Apa ya contoh dari hukum Newton 1 ini? Contoh gaya dalam hukum Newton 1 adalah di saat seseorang mengendarai mobil, kemudian tiba-tiba berhenti, maka mobil akan sedikit bergerak maju sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Begitupun sebaliknya, di saat mobil hendak melaju, maka mobil akan bergerak sedikit ke belakang untuk mempertahankan posisi awal yang mulanya diam. Sehingga penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Benda yang semula diam akan tetap diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Rumus gaya hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0, yang keterangannya adalah sigma F sama dengan resultan gaya yang satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada hukum Newton 2. Berikut bunyi dari hukum Newton 2. Benda bermassa atau M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Kesimpulan tersebut, maka rumus hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M dikali A, yang keterangannya adalah sigma F sama dengan resultan gaya, yang satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada M sama dengan massa benda yang satuannya adalah kilogram. Kemudian yang terakhir ada A, yaitu percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lainnya selalu sama besar dan berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Sehingga, rumus hukum Newton 3 adalah sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Macam-macam gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gaya sentuh, kemudian ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya jenis ini akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda lainnya yang akan diberikan gaya tersebut. Sehingga, jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan memberikan efek apapun pada benda. Gaya ini akan muncul di saat benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Contoh yang bisa kita lihat dari gaya sentuh adalah ketika seseorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut supaya mendorongnya ke tempat tujuan. Kegiatan mendorong tersebut termasuk memberikan gaya terhadap benda yang semulanya diam. Kemudian ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang akan bekerja tanpa adanya sentuhan. Loh, kok bisa? Mari kita kenali apa itu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh artinya efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun kedua benda tidak bersentuhan. Contohnya ada pada gaya magnet dan gaya gravitasi. Kemudian, mari kita kenali berbagai jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot manusia. Gaya otot sering dilakukan pada saat manusia menarik dan mendorong barang, mengangkat barang ataupun saat berolahraga. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Saat Anda memanah, karet akan melontarkan anak panah setelah karet yang Anda tarik dilepas. Kemudian, gaya listrik statis. Pada waktu sekolah dasar dahulu, saya disuruh untuk menggosokkan penggaris plastik kepada rambut kita secara berulang-ulang. Kemudian, siapkan
kertas dengan potongan-potongan kecil, kemudian didekatkan penggaris tersebut kepada kertas tersebut, sehingga kertas akan menempel kepada penggaris tersebut. Itu merupakan contoh dari gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Anda bisa mencoba membuktikan adanya gaya listrik dengan melakukan percobaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada gaya magnet yang tadi termasuk dalam gaya tak sentuh. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel kepada magnet. Benda yang terbuat dari plastik atau kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian berikutnya, sama seperti gaya magnet, gaya gravitasi adalah gaya yang termasuk dalam gaya tak sentuh. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik, adalah gaya tarik kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika Anda melemparkan bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah disebabkan tarikan gravitasi dari bumi. Demikian juga buah yang ada di pohon, jika rontok akan jatuh ke bawah. Bagaimana jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi? Dapatkah Anda membayangkannya? Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek timbul karena gesekan dua benda. Contohnya saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalan sehingga kita akan berlari dengan aman. Kemudian contoh berikutnya ada pada saat kita mengerem pada kendaraan seperti sepeda motor, ataupun mobil. Terjadi gesekan antara ban dengan aspal sehingga laju kendaraan akan mulai berkurang atau berhenti. Kemudian ada gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan dari kerja mesin. Contoh gaya mesin adalah terdapat pada kendaraan mobil, motor, atau peralatan elektronik lainnya. Gaya mesin dinilai sangatlah efektif dalam membantu manusia memudahkan pekerjaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.